Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan kuliah dengan topik hukum kolom, medan listrik statis, dan juga hukum Gauss. Baik, kita bisa mulai. Sebelum kita membicarakan tentang kelanjutan dari materi ini, kita akan melihat bagaimana sejarah daripada ditemukannya hukum kolom. Jadi di sini awalnya adalah kita melihat bagaimana ilmuwan dari Perancis, ilmuwan dalam bidang fisika, fisikawan Perancis, yang namanya adalah Priestley. Ini di sini dia melakukan suatu balancing torsi, dan mereka kan mengasumsikan bahwa muatan listrik ini dia sebenarnya mempunyai gaya, dan gayanya itu adalah berbanding terbalik dengan kuadrat daripada jaraknya. Kemudian Priestley ini kemudian dikembangkan oleh pengukurannya secara matematis, ini berdasarkan eksperimen oleh Mr. Coulomb, yang nama lengkapnya adalah Charles Augustin de Coulomb, yang hidup pada 1736 sampai dengan 1806. Dan Mr. Coulomb ini yang sekarang begitu terkenalnya dengan hukum kolomnya. Nah, kalau kita melihat ke dalam hukum kolom, di sini kita bisa membandingkan dua buah kondisi, yaitu adanya kondisi elektrostatika atau kondisi listrik statik dan gaya gravitasi bumi. Nah, di sini kalau kita melihat di dalam elektrostatika, kita melihat jika ada dua buah muatan yang berbeda jenis, positif dan negatif, kemudian muatan ini akan punya sifat adalah akan tarik-menarik, dan akan bertolak-menolak jika mereka adalah sejenis. Nah, di sini akan didapatkan rumusnya bahwa F sama dengan adalah K Q1 Q2 per R kuadrat, di mana K-nya adalah konstanta sama dengan 8,99 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Sehingga di sini kalau kita melihat gayanya itu di dalam salah satu muatan yang akan dianalisis, jadi misalkan adalah gaya yang ditimbulkan di F2 ya, akibat dari muatan F1, maka di sini akan kita dapatkan adalah K sama dengan Q1 Q2 per ya, R kuadrat daripada vektor R21. Jadi R21 ini adalah merupakan vektor 2 yang dipengaruhi karena ada muatan titik di sisi yang lain. Nah, di sini kalau kita melihat gayanya ini adalah merupakan besaran vektor, dan di sini vektor ini akan mempunyai arah dan juga besar. Jadi besarnya ini adalah dalam nilai magnitude vektor ya, yang sudah kita bicarakan di bab sebelumnya, dan arahnya itu adalah arah vektornya. Jadi kalau kita melihat ini F2 on 1, F2 and 1 on 1, maka kita dapatkan R-nya ini adalah R21. Nah, R21 inilah menyatakan vektor arahnya, vektor satuan arah. Nah, di sini nanti kita akan mencoba menganalisis kalau ini R-nya ini nanti adalah jarak dari muatan 1 dengan muatan 2. Jadi seperti itu. Nah, kita akan menganalisis lain dulu adalah di gaya gravitasi yang ada di bumi kita. Nah, di sini hanya satu tipe massa, yaitu positif, yaitu bumi saja di situ ya. Kemudian tarik menarik dari semua massa yang ada ya. Jadi di sini bumi akan menarik semua ada massa yang ada di atasnya.
Nah, bagaimana besarnya gaya tariknya di dalam gravitasi? F sama dengan adalah G dikalikan M1 M2 yang massa 1 massa 2 dibagi dengan R kuadratnya, di mana G ini adalah konstanta gravitasi sama dengan adalah 6,67 kali 10 pangkat minus 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Nah, di sini sama, jadi gaya merupakan besaran vektor baik arah dan besar. Jadi besarnya nanti akan dinyatakan dalam berapa Newton, arahnya tentunya adalah menuju kepada pusat gravitasi, yaitu di inti bumi. Next. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana konfigurasinya. Jadi gaya tarik atau gaya tolak antara muatan yang dibesarkan pada jarak tertentu yang ditunjukkan pada gambar di sini. Jadi ini ibaratnya adalah muatan 1, ya, muatan 2, di mana di sini adalah ini senama, muatannya sama-sama positif. Ini adalah senama sama-sama negatif, dan di sini tidak senama, yaitu positif negatif. Nah, arah gayanya ini kita bisa melihat ya, pada yang senama maka akan tolak menolak. Senama akan tolak menolak, baik itu senama positif maupun negatif. Tapi yang tidak senama ini akan tarik menarik. Nah, yang jadi masalah adalah kita akan menganalisisnya nanti apakah di muatan 1, arti ini adalah F12, ya. Jadi force on one to due to. Jadi ini gaya di dalam muatan 1 pengaruh dari muatan 2, atau kita akan mengamati di muatan 2. Ya. Kalau kita mengamati di muatan 2 berarti adalah F2 on due to 1. Jadi di sini kita bisa melihat di sini. Nah, baik itu akan diamati di F1 atau F2, nanti kita yang akan kita lihat adalah arahnya yang berbeda. Jadi mungkin di bab sebelumnya kita kan sudah belajar, jadi misalkan pengaruh dari dua titik F12 itu kan akan berbeda dengan F21. Jadi kalau F12 berarti nanti adalah rho 2 min rho 1, ya. Kalian ingat lagi catatan di bab sebelumnya. Tapi kalau F21 jadi rho 1 min rho 2. Nah, rho 1 rho 2 ini nanti akan kita menentukan adalah vektor yang baru, ya. Nah, vektor baru itu kemudian kita bisa mencari jaraknya. Jadi setelah kita tahu AX, AY, AZ-nya, ya, kemudian kita cari jaraknya dengan mencari I kuadrat, ya, ditambah Y kuadrat tambah Z kuadrat di akar, nanti ketemu jarak dari kedua vektor ini. Nah, kalau sudah tahu jaraknya, maka kita kan bisa menggunakan hukum Coulomb untuk menyelesaikan besarnya gaya. Next. Nah, di sini untuk mengakomodasi informasi arah gaya ini, maka di dalam hukum Coulomb dapat ditulis kembali dengan rumus ini. Jadi F1 on 2 berarti ini adalah gaya yang muncul di muatan 1 pengaruh dari muatan 2, maka sama dengan adalah K Q1 Q2 per R kuadrat dari R12. Nah, ini R12 nanti bisa dicari kalau posisi Q1 dan Q2 di dalam kartesian sudah ditentukan. Kemudian untuk K-nya nanti bisa dimasukkan. Ya, jadi K-nya ini nanti adalah sama dengan 8,99 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Nah, di sini kita akan bisa melihat contohnya. Jadi di mana kalau kita melihat F1 ini adalah gaya pada muatan Q1 yang disebabkan oleh muatan Q2. Nah, A21 ya, ini adalah vektor satuan yang berarah dari Q2 ke Q1. Dan R21 ini adalah sama dengan R21 kali A21 adalah vektor posisi dari Q2 ke Q1. Nah, di sini kita bisa melihat, jadi misalkan posisi Q1-nya ini adalah pada kondisi 0, 1, 2, dan Q2-nya sama dengan di posisi 2,00, maka kita akan bisa melihat, ya,
baik R12 maupun R21-nya ini nanti adalah tinggal mengurangkan daripada nilai posisi jarak ya daripada masing-masing titik di sini. Nah, kita mungkin lebih jelasnya bisa melihat di dalam contoh soal 1 di sini ya. Jadi ini ada untuk menyelesaikan hukum kolom, carilah gaya pada muatan Q1 ya, sama dengan 20 mikrokolom yang diakibatkan oleh muatan Q2 ya, minus 300 mikrokolom. Nah, di sini kita menentukan posisinya, Q1 ini pada posisi 0, 1, 2, sementara Q2 ini adalah pada posisi 2,00 meter. Jadi ini nanti satuannya sudah diketahui meter ya. Satuannya meter, kemudian besarnya muatan ini adalah dalam mikrokolom. Nah, kita penyelesaian awalnya adalah akan mencari. Yang kita cari di sini adalah karena kita akan mencari F. Besarnya gaya di F1, maka kita mencarinya adalah menjadi R21. Jadi R21. R21 kalian ketahui bahwa di sini Q1 itu sudah mempunyai nilai XYZ yaitu 0, 1, 2. Sedangkan Q2-nya adalah 2, 0, 0. Maka di sini untuk mencari R21 adalah menjadi rho Q1 dikurang rho Q2. Sehingga di sini menjadi X1 min X2 ya. X1-nya berarti di Q1 ini ya. Nah, X Y asidnya, kemudian ini ada dianggap X2-nya, Y1-nya juga di sini, Y2-nya di sini, Z1-nya, Z2-nya di sini. Sehingga di sini menjadi 0 dikurang 2 AX ditambah 1 dikurang 0 AY ditambah 2 dikurang 0 AZ. Sehingga kita akan mendapatkan vektor R21-nya ini adalah sebesar ini. Jadi minus 2AX ditambah AY ditambah 2AZ. Nah, setelah kita mengetahui vektor antara dua titik pada R21-nya, ya, kemudian kita akan mencari jarak dari kedua titik itu. Ya, berarti kita adalah mencari jarak vektor ini. Ya. Maka R21 sama dengan adalah akar dari min 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Min 2 kuadrat 4 ditambah 1 kuadrat 1 ditambah 2 kuadrat 4. Berarti sama dengan akar 9 sama dengan 3. Nah, kalau kita sudah mendapatkan R21 jaraknya ini, berarti kita sudah tahu posisi Q1 dan Q2 masing-masing jaraknya adalah pada kondisi 3 meter. Nah, setelah kita tahu, maka kita bisa memasukkan ya, ini ke dalam persamaan hukum kolom yang sudah ada. Jadi, F1 berarti ini adalah tinggal Q1 kali Q2, Q1-nya 20 mikrokolom, berarti 20 kali 10 4 6. G2-nya adalah minus 300 mikrokolom, artinya minus 300 kali 10 4 6. Nah, kemudian kita akan perhatikan, ini muatan 1, 2 adalah berbeda, ya, sehingga kita akan melihat nanti gayanya akan tarik-menarik. Oke, kemudian ini dibagi dengan ya, dibagi dengan R. Nah, karena kita di sini menyatakan K-nya itu langsung kita masukkan jadikan 1, sehingga menjadi 4pi ya, kali 10 pangkat min 9 dibagi dengan 36pi. Nah, R-nya tadi adalah 3. Kemudian, karena F1 itu adalah terdiri daripada R21 ya, kemudian dikalikan dengan AR21, maka ini AR-nya kita masukkan ya. AR21-nya adalah min 2 AX ditambah AY ditambah AC. Nah, dari sini maka kita akan bisa menghitung. Ini bisa kalian selesaikan. 4pi adalah 12,56. 36G. Ya, P ini nanti bisa dihitung. Kemudian ini juga sama ya jaraknya. Maka kalian akan bisa mendapatkan magnitude total gayanya adalah sebesar 6 Newton. Nah, 6 Newton ini karena besarnya gaya adalah muatannya berbeda, maka tarik-menarik.
Jadi Q2 ditarik oleh Q1 ataupun sebaliknya Q1 ditarik Q2 dengan besar gaya adalah 6 Newton. Jadi itu untuk contohnya. Nah, kita akan melihat hubungan gaya-gaya pada muatan adalah bersifat bilinear. Jadi konsekuensinya ini adalah berlaku sifat superposisi dan gaya pada muatan Q1 yang disebabkan oleh N-1 muatan lain Q2 dan seterusnya sampai Q1 adalah merupakan penjumlahan vektor. Jadi di sini kita melihat F1 misalkan dipengaruhi oleh muatan lain, maka nanti menjadi Q1, Q2, Q1, Q3, Q1, Q4, dan sebagainya. Dengan arahnya tentunya adalah masing-masing ke dalam titik yang berbeda. Jadi, kalau dengan Q1 dengan Q2 ya menjadi A21, ya. Q1 dengan Q3 menjadi A31, dan seterusnya. Sehingga secara umum bisa kita dapatkan rumusnya, F1 sama dengan adalah Q1 per 4 Pi Epsilon 0, ya, dikalikan dengan sigma daripada Q1 per R kuadrat K1 A K1, di mana K-nya adalah berlaku berjalan dari 2 sampai dengan ke N. Jadi bisa K2, K3, K4, K5 sampai dengan K. Nah, gambarannya seperti apa? Kita bisa melihat pada gambar di bawah ini. Jadi ini ilustrasi A dan ilustrasi B. Ya. Untuk yang A, kita melihat Q1 ini adalah muatan yang kita tinjau, pengaruh daripada Q2, Q3, Q4. Q1 terhadap Q2 ini akan muncul gaya F12. Kemudian Q1 terhadap Q3, F13. Q1 kepada Q4 akan F14. Nah, cuma yang harus kalian perhatikan, kalau arah gayanya ini adalah akan ditentukan nanti dengan sifat masing-masing muatan. Kalau muatannya di situ dengan konfigurasi seperti ini, panahnya keluar, berarti ini kita bisa memastikan bahwa kedua muatan ini adalah sejenis atau senama. Sehingga ini tolak menolak. Nah, di dalam gambar B kita akan melihat bagaimana resultannya dari gaya 1, pengaruh muatan 1, 2, 3, dan 4. Ini maka kita akan mendapatkan resultannya. Ini adalah di dalam F1, ya, maka kita dapatnya adalah F12 ditambah F13 tambah F14. Nah, resultan F1 ini adalah ini. Ya. Jadi kalau ini ada konfigurasi anggap muatan pada posisi Q2 di sini, Q3 di sini, Q4 di sini. Kemudian setelah kita analisis nanti akan mendapatkan total gaya yang ditimbulkan adalah seperti di sini yaitu F1. Yang arahnya ini adalah ke samping tapi agak turun ke bawah. Nah, jika muatan tersebut disebut secara kontinu pada suatu daerah, penjumlahan vektor di atas ini diganti dengan integral vektor. Jadi kita akan menghitung jumlah masing-masing elemen itu dalam bentuk integral vektor. Next, jadi kita bisa melihat ke contoh 2. Di sini tentukan gaya pada muatan Q1. Ya. Jadi di sini kita melihat Q1 posisi di mana adalah di sini. Ya. Kemudian pengaruhnya dari Q2 ini di sini, Q3 di sini, Q4 di sini. Dimana kalau kita mengasumsikan Q1 adalah satu kolom, Q2 minus 2 kolom, Q3 minus 3 kolom, dan Q4 minus 4 kolom. Dengan jarak itu adalah sama ya, jadi karena posisinya diletak di masing-masing sudut dari suatu bujur sangkar, maka jaraknya ini antara Q1 dengan Q2 ini sebesar D, Q2 dengan Q3 D, kemudian Q3 dengan Q4 D, dan Q4 dengan Q1 juga D. Nah, bagaimana perhitungannya? Maka kita akan bisa mendapatkan di sini ya, F12 ya, berarti ini adalah F1 pengaruh daripada muatan 1 kepada muatan 2 ini adalah sama dengan menjadi kaki ya. K ini adalah konstanta ya, K dikalikan Q1 Q2 per D kuadrat ya. Kenapa? Karena kita jelas ini melihat jaraknya D di sini dikuadratkan. Sehingga di sini menjadi
kaki 2Q ini adalah muatan Q2 adalah 2 kolom dibagi dengan V kuadrat. Sehingga F12 ini sama dengan adalah 2 kaki kuadrat per D kuadrat. Nah, bagaimana untuk di dalam 32? Di dalam 32 ini sama dengan adalah K Q2 dikalikan dengan Q3 dibagi dengan D kuadrat. Karena Q2-nya adalah 2, Q3-nya adalah 3, ya nilainya 2 kolom dan 3 kolom. Ini maka kita tulis ini per D kuadrat sehingga F32 adalah menjadi 6 kaki kuadrat per D kuadrat. Ini adalah F32. Nah, bagaimana untuk F42? Nah, di dalam F42 ini adalah cukup menarik di kita, yaitu sama dengan adalah karena kita di sini F42 itu posisinya adalah berada di sebelah kanan daripada G1, tapi kalau kita melihat F42 ya itu adalah kita melihat diagonalnya ini. Ingat, jadi dari titik G2 ke G4, nah sehingga kita jaraknya ini menjadi akar 2D kuadrat ya. Sehingga di sini F42 menjadi K Q2 dikalikan Q4 ya. Q2-nya adalah 2 kolom, Q4-nya adalah 4 kolom dibagi dengan akar 2D kuadrat menjadi 2D kuadrat. Nah, sehingga F42 kalau kita ringkas menjadi 4 kaki kuadrat per D kuadrat. Nah, ini setelah kita bisa menghitung ini, maka secara gaya netnya ini kita jumlahkan. Jadi F12 ditambah F32 ditambah F42. Nah, dari rumus ini, seandainya nanti di dalam soal saya berikan nilai D-nya, ya, atau masing-masing titik ini kita tetapkan di dalam Kartesian berapa, sehingga kalian bisa menghitung jarak D-nya ini, maka kalian akan bisa menghitung total gaya atau F-net-nya. Ini nanti kita coba di dalam soal untuk tugas 2. Kalian akan saya berikan soal untuk jenis yang menghitung gaya dengan konfigurasi seperti ini. Next. Oke, jadi mungkin itu ya untuk yang gaya. Terus kemudian kita akan melanjutkan apa itu sebenarnya kuat atau intensitas medan listrik ya yang disebabkan oleh sebuah muatan sumber Q2 yang ada di atas yang didefinisikan sebagai gaya persatuan muatan pada muatan uji Q1 di atas. Sehingga kita bisa melihat di sini bahwa E sama dengan adalah F1 per Q1. Nah, satuan untuk E ini adalah Newton per meter kolom atau N per C atau ekuivalen dengan Volt per meter atau V per M. Untuk sebuah muatan Q yang berada pada titik pusat, ya, sebuah sistem koordinat bola, ya, intensitas muatan elektrik pada titik P ini adalah kita dapatkan dengan rumus ini. Ya. Jadi E sama dengan adalah Q per 4 pi epsilon 0 R kuadrat AR. Nah, epsilon 0 itu sendiri apa? Epsilon 0 sendiri adalah permitivitas di dalam ruang hampa. Jadi yang besarnya adalah 8,854 kali 10 pangkat 19. Ya. Nah, ini konfigurasinya adalah seperti ini. Jadi kita melihat ini titik Q, ya, muatan Q di sini. Kemudian kita akan melihat di sini adalah karena di dalam koordinat bola maka ini akan menyebar keluar. Nah, kita akan bisa menghitung nanti. Nah, di dalam Kartesian di sini untuk yang ada pada sembarang titik ya, dalam koordinat Kartesian ya, kita dapatkan di sini menjadi seperti ini.
Jadi ini adalah dalam koordinat bola. Tadi kita gambarkan. Kemudian kita coba bagaimana kalau dalam kartesian. Di dalam kartesian ini adalah E sama dengan Q dibagi 4Pi epsilon 0 R kuadrat AR. Artinya apa? Bahwa besarnya kuat medan listrik yang ditimbulkan ini adalah tergantung dari besarnya muatan yang ada ya, dibagi dengan 4Pi epsilon 0 R kuadrat ya. Nah, epsilon 0 ini adalah permitivitas antara yang ada di situ, yaitu antara sumber dengan titik yang diamati atau titik lainnya. Sehingga nilai permitivitas nanti sangat ditentukan kalau dia tidak di ruang hampa. Jadi misalkan kalau kita menguji di dalam udara, ya, menguji di dalam air, ya, maka akan mempunyai nilai permitivitas yang berbeda. Nah, kita akan melihat bagaimana garis medan listrik yang terjadi dari suatu sumber atau antar muatan ya, ditunjukkan adalah pada gambar di sini. Jadi kalau muatannya positif, maka ini garisnya adalah meninggalkan muatan ya. Tapi kalau muatannya negatif, ini garisnya adalah menuju muatan. Nah, diasumsikan semakin besar nilai muatan, maka garisnya semakin padat ya. Jadi kalau kita melihat ini misalkan Q, kemudian di sini adalah minus 2Q. Ini garisnya lebih banyak di sini. Jadi kalau 4Q nanti garisnya akan lebih banyak lagi. Nah, inilah yang untuk mengasumsikan kita bahwa di dalam muatan listrik itu akan bergerak di situ. Akan bergerak dan gayanya itu adalah atau arah daripada flux listriknya itu ada dua kondisi ini. Jadi kalau di dalam muatan positif ini arah flux-nya adalah keluar ya. Tapi kalau di muatan negatif arah flux-nya adalah masuk. Nah, bagaimana konfigurasi kalau dia flux-nya itu adalah positif-positif, negatif-positif, atau negatif-negatif. Nah, di sini kita bisa melihat kalau di sini positif-negatif, maka ini flux-nya akan langsung menuju dari positif ke negatif. Jadi kita lihat panahnya di sini, positif-negatif, ya, ini polanya. Sedangkan kalau kita melihat ke B di sini, kita adalah positif negatif, tapi positifnya lebih besar. Sehingga ini panahnya itu positif mengeluarkan flux yang lebih banyak ya dibanding yang negatif. Nah, pada konfigurasi gambar C di sini adalah senama, sehingga di sini tolak menolak. Tolak menolak, di mana ini sama-sama positif, maka ini panahnya keluar semua. Nah, di sini ini saling menolak ya, jadi sisi menolaknya di sini. Oke, kita akan melihat misalkan ini adalah besarnya muatan di dalam suatu koordinat kartesian. Di sini adalah besar muatan Q, ya. Posisinya adalah pada X1, Y1, dan Z1. Sedangkan kita akan mengamati kuat medan listrik di titik P, ya. Yang besarnya adalah X2, Y2, Z2. Maka kita akan mencari R-nya. R-nya di sini ya, adalah kita akan mencari, karena di titik E, ya, berarti kita adalah akan mencari X2 min X1, berarti R12. Ya. Sehingga di sini X2 minus X1, Y2 min Y1, Z2 min Z1. Maka kita akan mendapatkan nilai R-nya. Nah, kalau R-nya udah ketemu, kita bisa mencari jarak, yaitu tinggal akar ya, daripada R-nya. Jadi akar dari X1 min X2 kuadrat ditambah Y akar daripada Y2 min Y1 kuadrat ditambah akar dari Z2 min Z1 kuadrat. Nah, maka kita akan tahu jaraknya. Nah, kalau jaraknya udah tahu, maka dengan rumus yang sudah ada bisa kita mencari nilai E-nya. Nah, misalkan contohnya adalah ini. Jadi kita akan mencari kuat medan listrik E pada titik 034 dalam koordinat kartesian yang diakan oleh muatan titik Q ya, 0,5 mikrokolom di titik pusat koordinat. Jadi kalau kita menyebut titik pusat koordinat berarti adalah titik 000 ya. Jadi kalau sudah disebut titik pusat kita nggak akan menulis lagi
XYZ-nya, karena dia udah tahu bahwa ini adalah 00. Nah, penyelesaiannya di dalam kasus ini kita mencari R-nya, ya, berarti adalah tinggal dikurangkan. Ya. Jadi titik pada E dikurangkan dengan titik pusat, ya, sehingga di sini menjadi 0 dikurang 0, ya. AX 3 dikurang 0 AY, 4 dikurang 0 AZ, sehingga kita mendapatkan, ya, 0 AX, ya, karena 0 AX menjadi itu tidak ditulis, menjadi sini sama dengan 3 AY ditambah 4 AZ. Nah, kalau kita udah dapat seperti ini, maka kita bisa mencari jaraknya. R-nya sama dengan adalah akar dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Ya. Sehingga menjadi akar 25 sama dengan 5. Jadi ini jarak antara besar muatan G-nya dari titik pengamatan ini adalah 5 meter ya. Kalau ini satuannya kita sebut meter. Nah, kalau kita udah tahu jaraknya dan vektornya, kita bisa mencari arah vektornya. Yaitu adalah besarnya vektor dibagi jarak. Maka 3AY ditambah 4AC dibagi 5 sama dengan adalah AR-nya adalah 0,6 AY ditambah 0,8 AZ. Nah, dengan kita menggunakan persamaan mencari kuat medan listrik, maka bisa kita masukkan, ya. Karena jaraknya sudah diketahui, kemudian besarnya muatan juga 0,5 mikrokolom, ini kita masukkan, kemudian vektor arahnya adalah ini, maka kita dapatkan kuat medan listrik yang ditimbulkan dari besar muatan tersebut adalah 180 volt per meter, kemudian arahnya adalah 0,6 AY ditambah 0,8 Z. Jadi ini kalian bisa menghitung nanti setelah dimasukkan. Next. Nah, kita kemudian akan melihat kalau tadi itu adalah di dalam muatan titik, bagaimana jika muatan terdistribusi secara kontinu di sepanjang volume tertentu di dalam permukaan atau mungkin juga di dalam satu garis, ya, yang telah dispesifikasikan sebelumnya. Maka masing-masing elemen muatan akan berkontribusi terhadap medan elektrik, ya, pada sebuah titik eksternal. Nah, untuk kerapatan muatan volume atau rho ini sama dengan adalah kolom per meter kuadrat, ya. Kemudian muatan elemental, ya, dq sama dengan dalam rho dv. Dan diferensial medan pada titik P, ya, ini kita bisa melihat adalah pada gambar di sini, ya. Jadi dE sama dengan adalah rho dv per 4pi epsilon 0 R kuadrat. Ya. Nah, karena DE-nya adalah kita dapatkan rho dv sekian, maka kita bisa melihat nilai E-nya. E sama dengan adalah integral volume dari rho AR per 4pi epsilon 0 R kuadrat dv. Jadi ini kita melihat seolah-olah sumber muatannya memang dalam bentuk volume. Kalau yang tadi di atas itu adalah dalam bentuk titik. Kita tetap bisa menghitung, tapi dengan menggunakan volume. Nah, kita juga bisa melihat untuk kerapatan muatan permukaan rho S, ya, kolom per meter kuadrat, muatan elemental dq, ya, sama dengan adalah rho S ds. Dan di diferensial medan pada titik P akan menjadi ini, ya. Jadi dE sama dengan adalah rho ds per 4pi epsilon R kuadrat AR. Maka kita akan mendapatkan medan total pada titik pengamatan P dapat diperoleh dengan mengintegrasikan sepanjang permukaan S. Yang kita dapatkan adalah ini, rho S AR dibagi dengan 4pi epsilon R kuadrat ds, integral volume. Nah, untuk kerapatan muatan linear rho L, kolom per meter, muatan elemental dq yaitu rho LDL, dan di diferensial pada medan P maka akan menjadi ini, sehingga kita dapatkan DE sama dengan rho LDL per 4pi epsilon R kuadrat. Medan total pada titik pengamatan P dapat diperoleh dengan mengintegrasikan sepanjang garis atau kurva L, ya. Jadi ini kalau terdistribusi di dalam suatu garis, ya, muatannya
E sama dengan integral L dari rho L AR dibagi 4I epsilon AR kuadrat DL. Jadi ini adalah kalau kita menghitung kuat medan listrik di dalam satu sumber muatan berwujud garis, kemudian ini adalah di dalam sumber yang berwujud luasan, kemudian gambar sebelumnya ini adalah di dalam sumber yang berwujud volume. Jadi masing-masing kita bisa melihat besaran kuat medan listriknya. Jadi ini gambarnya. Kalau ini adalah yang terdistribusi luasan tadi, ya. Jadi ini DG adalah rho SDS. Ya. Kemudian kita akan mencari berapa kuat medan di TP. Ya, kita bisa mencari jaraknya. Dan juga kita bisa melihat ini kalau terdistribusi garis seperti ini. Jadi DG ini adalah rho LDL sepanjang garis L. Nah, dari gambar tadi dapat disimpulkan bahwa konfigurasi di sini kita bisa melihat ada 3 macam konfigurasi muatan standar, ialah muatan titik, muatan garis tak berhingga, kemudian muatan dalam permukaan datar tak berhingga, dan kemudian kita juga bisa melihat di dalam muatan luasan. Nah, sehingga di sini kita bisa melihat di dalam koordinat silinder untuk muatan garis kita mendapatkan besarnya E sama dengan adalah rho L per 2pi epsilon 0 R kuadrat AR. Ini di dalam koordinat silinder. Itu di dalam nanti kita menghitung adalah di dalam muatan garis sumbernya. Nah, kemudian kita bisa mencari E-nya di sini ya, menjadi rho S kalau dalam suatu luasan seperti 2pi epsilon 0 AR. Ini kalau di dalam luasan ya. Nah, kemudian untuk AN di sini adalah bidang tegak pada permukaan. Medan elektrik yang memiliki magnitudo yang konstan dan memiliki pencerminan simetri pada sekitar bidang. Nah, kita bisa melihat gambar di sini. Jadi ini adalah yang sumber muatan secara luasan ya dalam koordinat silinder, sedangkan ini adalah garis ya. Muatannya berwujud garis yang panjangnya tak berhingga di dalam muatan silinder. Nah, kemudian kita akan melihat contoh 4. Ya. Jadi ada 2 lembar muatan seragam tak berhingga, masing-masing memiliki kerapatan muatan rho S. Diletakkan pada X plus minus. Ya. Jadi di gambar ini, tentukan nilai E di semua tempat. Jadi kita akan melihat nilai E di sini, nilai E di sini, dan E di sini. Nah, kita akan melihat penyelesaiannya. Jadi di sini hanya sebagian dari 2 lembar muatan yang ditunjukkan pada gambar di sini. Kedua lembar muatan ini akan menghasilkan medan E dengan arah sepanjang sumbu X dengan menggunakan persamaan 8 ya, yang ada tadi di belakang. Kita nih persamaan ini ya. Persamaan 8. Nah, kita akan masukkan di sini ya. Jadi E sama dengan ini ada 3 kondisi. Jadi E pada saat X-nya ini adalah lebih kecil daripada saat min 1 ya. Jadi kalau kita anggap misalkan ini adalah titik tengahnya, ini adalah sumbu X, ini adalah 0, kemudian ini min 1, ini plus 1 ya. Di sini ada nilai E yang lebih kecil daripada min 1. Nah, kita dapatnya adalah minus rho S per epsilon 0 AX ya, ini bidang sini. Nah, kemudian nilai E yang ada adalah antara minus 1 dengan 1 ya. Berarti di antara daerah 2 luasan ini ya. Kemudian nilai E atau yang letaknya X-nya ini di atas 1, berarti di sini. Ini adalah menjadi rho S per epsilon 0 kalikan dengan A. Nah, dari gambaran ini kita akan tahu kalau dihitung secara resultan kuat medannya ya, maka di sini ini nilainya E-nya adalah 0. Kenapa? Karena E1 dan E2 ini akan saling menolak ya. Arahnya berlawanan sehingga resultannya menjadi 0. Apalagi kalau E1 dan E2 nilainya sama ya. Nah, sedangkan kalau di sini kita akan mendapatkan adalah menjadi 2E.
tapi arahnya adalah ke dalam ke kiri, kemudian di sini adalah 2E arahnya ke kanan. Nah, kita juga akan melihat bagaimana kalau muatan ini kemudian eh, di dalam satu konduktor yang eh, terlingkungi ya, atau shielding di sini ya. Jadi contoh misalkan gambar ini ya, jadi ini ada suatu bola ya, kemudian kita dekatkan suatu benda lain, maka ini muatan akan terkumpul. Dalam kondisi belum didekatkan benda lain, muatan akan menyebar di seluruh permukaan. Tapi begitu ini didekatkan, makin akan mengumpul di sini. Nah, di sini kita akan bisa melihat. Jadi ini misalkan ini adalah suatu konduktor ya, kemudian di sini adalah ada medan listrik. Nah, ini kita akan melihat di sini. Jadi kalau ini kita letakkan di sini, ya, ini di sisi kiri daripada konduktor ini di sini akan permukaannya bermuatan negatif, sehingga di sini arah blok listriknya itu akan menuju. Sedangkan yang di kanan ini adalah akan positif, sehingga bloknya adalah meninggalkan. Tapi kalau di dalam konduktor ini sendiri, ini adalah kuat medan listriknya sama dengan 0. Jadi ini kalau diperbesar B, maka ini akan menuju. Tapi yang tidak langsung bersinggungan ini fluknya akan lurus. Oke, jadi itu adalah untuk medan listrik. Kemudian kita akan melihat bagaimana hubungan fluk listrik di dalam hukum Gauss. Jadi di depan kita sudah belajar ya, antara elektrostatika dengan gravitasi. Ya. Jadi ini kalau kita melihat di dalam bumi ini gravitasi ya. Jadi ini gaya gravitasinya itu semua menuju ke arah permukaan bumi. Tapi kalau di dalam elektrostatika nanti kita akan melihat di sini ada muatan Q1 dan Q2. Kalau kita anggap Q1-nya ini adalah muatan positif, maka di Q1 ini akan flux listriknya akan meninggalkan. Nah, kalau dia berinteraksi dengan benda di sekitarnya, maka benda di sekitarnya nanti akan terpengaruh oleh fluknya. Nah, cuma pengaruhnya seperti apa tergantung dari benda yang ada di sekitarnya. Nah, oke, kita melihat di sini flux listrik Xi, jadi ini adalah simbol Xi ya, merupakan medan skalar namun kerapatannya atau rapat fluknya adalah D. Jadi fluk yang padat tadi dinyatakan dengan D merupakan medan vektor. Per definisi fluk ya, listrik Xi ini memancar dari sebuah muatan positif dan berakhir pada muatan negatif. Jadi diasumsikan kalau ada suatu muatan yang negatif dia akan berakhir di situ. Jika tidak terdapat muatan negatif, maka fluksi akan berakhir pada titik tak berhingga. Jadi itu lepas ya. Nah, per definisi pula satuan kolom ini muatan listrik akan menghasilkan satu kolom flux elektrik. Oleh karenanya, kalau kita melihat bahwa Xi ini sama dengan adalah Q, ya, kolom. Jadi satu kolom muatan listrik menghasilkan satu kolom flux elektrik. Jadi asumsinya kalau misalkan flux elektriknya ini misalkan di situ adalah mempunyai 100 kolom, maka berarti di situ akan ada 100 juga flux elektrik ya. Nah, di sini kita akan mendapatkan garis-garis flux ya pada gambar di atas ya, ini akan meninggalkan Q dan berakhir pada min Q. Hal ini mengasumsikan bahwa kedua muatan memiliki magnitudo yang sama. Nah, kasus muatan positif tanpa negatif ini diilustrasikan pada gambar 17B ya. Jadi tadi yang seolah-olah bumi itu. Di sini garis-garis flux digambarkan sama di sepanjang wilayah angular ya pada lingkaran dan mengelilingi muatan berakhir pada titik tak berhingga. Jadi kalau muatannya itu negatif, ya berarti dia menuju ke pusat ya, jadi seperti gambar B tadi. Tapi kalau dia positif akan keluar dan menuju titik tak berhingga. Nah, pada suatu titik yang berdekatan P, garis-garis fluksi
Ini memiliki arah vektor satuan seperti gambar 218 ya. Jika sejumlah fluksi Xi memotong diferensial permukaan ds yang normal terhadap A, maka kerapatan flux elektriknya pada titik P kita dapatkan adalah ini ya. Jadi E sama dengan adalah d Xi per ds dikalikan A ya, kolom per meter kuadrat. Jadi ini asumsinya ini adalah dua titik Q plus dan Q min. Kemudian ini akan menuju ke fluknya itu dari positif menuju negatif. Tapi kalau dia sendiri Q, maka dia akan meninggalkan. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana rapat fluk listrik ya, perdivisian kerapatan daripada electric flux atau fluk listrik dengan notasinya adalah D. Distribusi muatan volume dengan kerapatan rho ya, jadi rapat flux rho ya, dengan satuan kolom per meter pangkat 3 diperlihatkan sebagai permukaan tertutup S ya pada gambar 219 ya. Oleh karena setiap kolom muatan Q memiliki satu kolom fluksi, maka fluksi total yang memotong permukaan S tertutup merupakan ukuran ekstrak dari muatan total yang dilingkungi. Jika pada elemen permukaan ds, D terbentuk sudut theta terhadap vektor satuan normal permukaan AN, maka diferensial fluksi yang memotong ds adalah ini. Jadi dxi sama dengan adalah D ds kosinus theta sama dengan D ds AN. Jadi kita kalau memotongnya dia adalah tegak lurus ya, maka di sini menjadi AN ya, tetanya. Artinya apa? Dia nanti mempunyai sudut theta 0 sehingga kosinus 0 adalah 1. Sehingga Xi sama dengan adalah dds. Jadi D ini adalah rapat flux listriknya, ds adalah luasan permukaannya. Artinya Xi-nya di sini, dxi-nya akan berbanding lurus dengan rapat flux yang mengenai dan luas permukaannya. Nah, ds ini adalah merupakan elemen permukaan vektor. Nah, hukum Gauss menyatakan bahwa flux total yang keluar dari sebuah permukaan tertutup adalah sama dengan muatan total yang berada di dalam permukaan tersebut. Sehingga bentuk integral di dalam hukum Gauss ini adalah menjadi ini. Jadi, Xi sama dengan adalah integral S dds sama dengan adalah Q yang dilingkupi. Jadi, Q yang dilingkupi. Nah, kita bisa pandang sebuah titik muatan titik yang terletak pada titik pusat ya. Pada titik pusat itu adalah sama dengan gambar di sini. Jadi ini Q titik pusat, kemudian ini adalah luasan yang dilingkungi dalam bentuk bola ya. Jadi ini luasan yang di dalam kerapan permukaan, kemudian ini ada dalam bentuk lingkaran ya. Nah, kita akan bisa melihat di situ bagaimana nilai Xi-nya ya. Itu adalah akan berbanding lurus dengan besarnya muatan dan juga kerapatan muatan. Sehingga di sini kita bisa mendapatkan jika muatan ini dilingkungi oleh sebuah permukaan bola dengan jari-jari R, maka dengan menggunakan sifat kesimetrian D, ya, rapat bloknya ini yang didapatkan oleh besarnya muatan Q adalah memiliki magnitudo yang konstan. Jadi magnitudo berarti adalah nilai skalarnya. Ya. Dan normal terhadap bidang permukaan di posisi manapun. Nah, kita bisa menggunakan hukum Gauss ya untuk dari persamaan itu. Sehingga di sini Q ya, sama dengan integral tertutup S D ds. Ini sama dengan adalah D integral S ds sama dengan adalah D dikalikan dengan 4πr kuadrat. Nah, ini adalah di dalam koordinat bola. Jadi kalau kita melihat gambar ini adalah
struktur koordinat bola, ya, maka di mana dapat diperoleh nilai D-nya adalah menjadi Q per 4Pi R kuadrat. Oleh karena itu, D-nya sama dengan adalah Q dibagi 4Pi R kuadrat AR. Ini dalam koordinat bola ya. Sehingga dapat disimpulkan nilai E-nya ya, ini sama dengan adalah E-nya sama dengan adalah 4Pi epsilon 0 dikalikan dengan Q per R kuadrat ya. Jadi E sama dengan adalah K Q per R kuadrat, di mana K-nya adalah konstanta sama dengan 4Pi 1/4Pi epsilon 0. 1/4Pi epsilon 0. Nah, sehingga kalian akan bisa menghitung nanti kalau misalkan kita berikan suatu ilustrasi soal ya. Ini nanti bisa dimasukkan. Nah, kemudian bagaimana hubungan antara kuat medan listrik dengan rapat blok listrik? Kita di sini dengan membandingkan persamaan di atas ini dengan persamaan 2 diperoleh bahwa D sama dengan epsilon 0 E. Dengan pernyataan yang lebih umum untuk setiap medan elektrik dan medan medium dalam medium isotropis ya. Medium yang sifatnya lah tidak berubah terhadap orientasi medan ini bahwa D ya ini adalah sama dengan epsilon E. Jadi rapat flux listrik sama dengan adalah permitivitas dikalikan dengan kuat medan listriknya. Artinya apa? Di sini kalian akan bisa menghitung. Kalau misalkan kita sudah tahu kuat medan listrik, kita mencari rapat flux listriknya, maka tinggal mencari. Jadi kalau D sama dengan epsilon E, maka E sama dengan adalah D per EE ya. Jadi rapat flux dibagi dengan permitivitasnya. Nah, kemudian kita akan mencari bagaimana divergensi dari suatu medan elektrik statis digunakan untuk menentukan apakah sebuah daerah mengandung source, muatan positif, atau sink, muatan negatif. Nah, per definisi dari divergensi dari kerapatan flux listrik atau elektrik flux di sini pada suatu titik P adalah div D sama dengan adalah nabla dot D sama dengan adalah limit daripada integral tertutup DDS dibagi dengan delta V, di mana delta V menuju 0. Sehingga di sini limit daripada Q yang dilingkupi ini dibagi dengan delta V menuju ke 0, dan ini sama dengan adalah rho. Nah, itu. Kemudian dari integralnya nanti kita akan bisa menghitung di mana S adalah batas dari nabla V ya. Jadi grad potensialnya ini. Dengan demikian bentuk titik hukum Gauss ini kita dapat menghitung bahwa nabla dot D sama dengan adalah rho kolom per meter pangkat 3. Jadi bentuk titik hukum Gauss memberikan deskripsi ruang dalam distribusi sumber muatan. Baik, jadi mungkin itu untuk kuliah kita di kesempatan kali ini. Terima kasih. Silakan dipelajari. Kalau belum paham bisa diulang lagi videonya. Oke, terima kasih. Cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.